Kan 50 tahun itu ya enggak gampang. Ya enggak semua Tuhan kasih kesempatan dan berkat boleh merayakan 50 tahun pernikahan. Kaulah satu tulang dari tulangku yang ku impikan selama hidupku. Yang ada kawin atau berencana untuk kawin menikah pasti berkerinduan, pasti punya harapan, punya keinginan kelak rumah tangga yang mereka boleh miliki dan jalani adalah rumah tangga yang kokoh, yang kuat, yang tangguh. Yang menjadi pertanyaannya adalah orang yang belum pernah mengalami itu hidup berumah tangga atau yang baru memula menjalani hidup berumah tangga masih mencari-cari tahu apa dia resep, apa dia kunci untuk memiliki kehidupan keluarga dan rumah tangga yang kokoh itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Pak Pendeta yakin dan percaya Opa Dan dan Oma Femi ini dorang sudah mengetahui rahasia dan kunci bagaimana memiliki rumah tangga yang kokoh. Soalnya kalau nyada tentu orang ada di sini hari ini. Amin. Nah saudara-saudara, hari ini sebenarnya melalui firman Tuhan yang telah kita baca dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, kita telah mendapatkan dan mendengarkan bersama kunci menjalani dan memiliki suatu kehidupan yang kokoh itu. Kunci menikmati dan menjalani hidup sebagai seorang Kristen. Apa itu? Melalui perumpamaan Tuhan Yesus mengatakan supaya setiap orang memiliki kehidupan yang kokoh dalam kehidupan berimannya, maka mereka haruslah menjadi orang-orang yang mendengarkan dan melakukan firman. Sebab dengan menggunakan bahasa perumpamaan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa orang yang mendengar dan melakukan firman itu sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas dasar batu karang yang kokoh. Yang ketika datang angin, badai, ombak dan gelombang tobat melanda rumah itu, rumah itu tetap berdiri dengan kokoh. Tapi kalau orang yang tidak mendengar dan melakukan firman, maka ketika mereka menjalani kehidupan, termasuk di dalamnya membangun kehidupan berumah tangga, maka orang sama dengan ada kasih berdiri untuk rumah di atas pasir di pinggir laut. Datang ombak dan angin sedikit saja, rumah itu hancur berantakan. Nah, melalui firman Tuhan ini, Tuhan Yesus juga sebenarnya tidak mengingatkan kepada kita. Pertama, bahwa semua kita, termasuk semua pernikahan kita, akan selalu mengalami turunnya hujan, datangnya banjir dan angin yang kencang. Akan menghadapi banyak godaan, pergumulan ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan semua itu akan terjadi, bisa datang tiba-tiba tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui
terlebih dahulu pergumulan dan tantangan ada di depan mata. Pergumulan terjadi di dalam pergumulan rumah tangga itu sendiri maupun datang dari luar. Apalagi zaman sekarang ini, dari anak masih watoto sampai opa dan oma sering diki-diki, HP di tangan. Jadi itu godaan dan cobaan itu semakin ditahu waktu datang bertemu. 1 kali 24 jam ada di depan mata. Ada firman Tuhan ini Tuhan mau mengatakan kepada kita, dalam menghadapi setiap pergumulan dan tantangan hidup berumah tangga, jangan pernah menyerah dan lari dari tanggung jawab. Sebab pada tangan Allah yang menyertai dan menopang kita. Mengapa tangan Allah menyertai dan menopang kita? Karena kita mendengar dan melakukan firman. Yang kedua, dalam hatiku, kalau kita hendak hidup dalam ketaatan, maka ketaatan itu identik dengan perjuangan. Untuk membuat fondasi rumah tangga yang kokoh dan kuat, penuh dengan perjuangan yang sangat keras dan berat. Belajar untuk setia kepada pasangan, belajar untuk menghargai setiap berkat Tuhan dalam rumah tangga, belajar untuk menjaga kekudusan keluarga dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan kata lain, firman Tuhan mengajak kita untuk merawat pernikahan dan keluarga kita di dalam jangan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Libatkan Tuhan dalam setiap harapan, kerinduan dan perjuangan. Rawatlah pernikahan dan keluarga berapapun harganya dan apapun yang kita korbankan demi keluarga kita. Lakukanlah itu dalam Kristus. Yang kedua, cintailah seluruh anggota keluarga kita dengan sungguh-sungguh, dengan dalam kesadaran bahwa setiap anggota keluarga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, tidak ada yang sempurna. Tetapi walaupun mereka tidak sempurna, mereka adalah anugerah dan pemberian yang maha. Mereka adalah pemberian Tuhan yang harus kita jaga, pelihara dengan penuh cinta kasih.
Saudara, baru ini pendeta ada ikut kegiatan. Di kegiatan ini kok sebenarnya dia tujuan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin gereja untuk semakin memahami keberadaan generasi EP pakai kode baterai generasi Z. Apa ini generasi Z ini? Generasi Z itu generasi yang sekarang berumur umur antara 12 sampai 25 tahun. Nah, di satu sesi ini pembicara bilang begini, dia bicara tentang kelompok anak umur yang lain. Bapak Ibu saudara, anak umur 0 sampai 7 tahun adalah anak yang sedang membesarkan dalam simbol-simbol. Yang dibutuhkan pada anak-anak usia ini adalah penerimaan dan perlindungan. Mereka bisa merasa diterima, dilindungi, disayangi. Anak-anak usia ini sangat-sangat mudah dan sangat gampang terluka. Dan kalau mereka terluka, biasanya sulit lama sembuhnya. Salah satu yang seringkali kita tidak sadar melukai hati anak-anak kita adalah ketika kita mulai membanding-bandingkan dirinya dengan saudara-saudaranya. Nah, anak-anak di masa dengan PKK, mereka tuh manis sekali belajar di sekolah ke mana? Ditawar-tawar. Kemana lihat anak PKK sana ya? Rajin, hanya dok pemalas. Bahasa-bahasa seperti itu mungkin kedengaran biasa bagi orang tua, tapi tanpa sadar secara psikologis kita telah melukai. Dan biasanya ini sulit sembuh sampai mereka jadi cintailah seluruh anggota keluarga kita dengan sungguh-sungguh meski mereka memiliki banyak kekurangan. Justru karena kita mengerti dan memahami kekurangan mereka, maka kita berusaha lewat dan melalui kita kekurangan mereka itu Yang ketiga, yang paling utama, jangan melakukan semuanya ini dengan kekuatan dirimu sendiri, tapi andalkanlah Tuhan. Keluarga yang kokoh bukan berarti tidak ada masalah. Sebaliknya, meskipun ada tantangan dan badai, keluarga yang kokoh tetap berjalan di jalan kebenaran, karena ada pertolongan Tuhan dan perlindungan. Dari semua ini ada di dalam kehidupan keluarga dan keluarga. Pernyataan tadi telah terbukti. 50 tahun ini keluarga boleh menjaga dengan ketulusan hidup rumah tangga. Om Dan nggak pernah melirik lewat cewek lain toh? Hah? Pernah? Nggak. J nggak toh? Ganteng begini Om Dan. Telah terbukti dalam kehidupan keluarga bagaimana kasih sayang keluarga telah menjadikan anak-anak pribadi-pribadi yang tangguh dan sukses. Cucu-cucu sehat dan pintar. Walaupun saat ini ada jalan di sana, karena panggilan kita telah menjawab. Semoga sukacita dan kegembiraan yang dinikmati hari ini juga dirasakan dari keluarga cucu. Dan semoga untuk seterusnya, mudah-mudahan masih boleh berpendapat di perkawinan berlian, intan, dan seterusnya. Banyak selamat untuk keluarga yang bersyukur dan bersukacita. Biarlah kasih dan pemeliharaan Tuhan akan selalu dinyatakan
sukacita dan kebahagiaan hidup rumah tangga terus dinikmati, dan Tuhan memberkati. Amin. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau serta, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Dan silakan untuk meniup lilin ulang tahun dari kedua pasangan. 2, 3. Oh, masih kuat. Oke. Setelah ini sebagai simbolisasi rasa cinta kasih yang selama ini telah tumbuh dan berkembang di antara kedua pengantin, mereka akan saling mengucapkan selamat sambil tentu kita mencium satu dengan lain. Silakan mencium 5 menit ya. Oke, dan hampir bertepuk tangan. Terima kasih kepada oke, silakan. Pada mungkin ada kesaksian 5 menit. Kami suami istri disampaikan kepada Tuhan yang penuh kasih, karena sesungguhnya HUT 50 tahun yang sebenarnya dirayakan pada tanggal 12 September yang sudah lewat 10 hari sampai hari ini, dan memang rencana dilaksanakan pada tanggal 14, karena tepat pada tanggal 14 juga itu pernikahan dari anak kami Marcel dan Dede alias Nita yang ada di Australia. Tapi karena dengan sesuatu dan lain hal itu adalah berhalangan. Inilah yang
dikatakan oleh firman, rancanganmu bukanlah rancanganku, rancanganku bukanlah rancanganmu. Kita deng Oma pe rencana dengan Tuhan pe rencana beda. Sedang manusia, sedang suami istri, itu rancangan beda-beda. Dan intinya ini adalah pemberian Tuhan yang begitu besar bagi kami suami dan istri. Ini bukanlah rancangan kami berdua, tapi rancangan Tuhan yang terbaik bagi kami, yang kami rasakan di hari tanggal 12. Dan apa sebab saya bilang sama Pak Pendeta, ini kurang syukur sebagai tanda 50 tahun, tapi yang paling tepat karena kami keluarga, kami berdua yang bersyukur, sehingga tepat pada tanggal 12 September itu pada ibadah pagi, karena kami memang ada ibadah pagi, kami berdua sudah sampaikan kepada Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih karena kasih Tuhan yang begitu besar. Orang dua masih ada dapat rasa di tanggal 12 September yang sudah dilewati, karena maklumlah orang semua tahu istri sudah dalam keadaan sakit-sakit, sehingga kita penuh dengan canda baku sedu. Kita bilang, ya mudah-mudahan orang tua, bahkan bukan cuma kita dan istri, memang saya sampaikan terbuka Pak saudara-saudara, ya mudah-mudahan orang mau dapati ini hari ulang tahun yang ke-50 ini. Jangan-jangan Tuhan berkata lain, hari ulang tahun pernikahan diganti dengan hari duka cita, kematian. Iya, bicara kematian bukan hal yang tabu, biasa-biasa. Orang Kristen di bumi ini bukan cuma di Mariri, miliaran manusia Kristen. Mungkin saja ada orang yang di hari lahirnya, di hari kematiannya, ada orang yang hari perayaan hutnya, hari kematiannya. Jadi ini adalah sukacita iman yang benar-benar Tuhan nyatakan bagi kami semua suami istri. Terpujilah nama Tuhan di kemuliaan. Terima kasih telah kesaksian dan kiranya dari kalau pendeta tamat ini masih ada setengah jam lagi. Silakan duduk.
kuasa dan kasih-Nya yang besar akan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan keluarga dan keperawatan Bapak, Ibu, anak-anak, cucu-cucu kekasih, kaum keluarga dan kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk. I could see it in your eyes from the moment we first met. There was something different about you. I couldn't see myself without you. Now I know what it is that makes me love you like I do. It's all that I've been longing for. I don't have to look for it anymore. You give me something to believe in, a hope that I can build on, a trust and a devotion. I'm caught up in emotion. Will I walk beside you? Will I give my heart away? Will I hold you in my arms at night? Will I bow my head and pray? Will I promise to be faithful? Will I do this every single day? Will I be there to protect you? Will I keep the vow I made? Will I give you all of my love? I say yes to all of the above. You can see it in my eyes when we are close together. The feelings that I just can't hide, things that my heart can't deny. Now I know what it is that makes me love you like I do. You're all that I've been longing for. I don't have to look for you anymore. You give me something to believe in, a hope that I can build on, a trust and a devotion. I'm caught up in emotion. Will I walk beside you? Will I give my heart away? Will I hold you in my arms at night? Will I bow my head and pray? Will I promise to be faithful? Will I do this every single day? Will I be there to protect you? Will I keep the vow I made? Will I give you all of my love? I say yes to all of the above. All of the above. Will I walk beside you? Will I give my heart away? Will I hold you in my arms at night? Will I bow my head and pray? Will I promise to be faithful? Will I do this every single day? Will I be there to protect you? Will I keep the vow I made? Will I give you all of my love? I say yes to all of the above. All of the above. Well, I say yes to all of the above.
kita yang lebih banyak dengerin daripada dengerin. Ini surprise di atas surprise. Orang nak kasih tahu bahwa di kota kalau orang boleh hadir, dan kita sebenarnya memang tidak boleh hadir karena tanggal 13 kemarin, tapi anak yang cowok puji Tuhan baru wisuda bulan Juni kemarin, langsung dapat kerja di Hotel Ritz-Carlton Macau, Cina. Baru berangkat tanggal 13, yang harusnya mama di papa acara kan tanggal 14. Jadi kita memang nggak mungkin berangkat, nggak mungkin pulang kok kamari. Jadi memang suka saya tahu jauh-jauh sebelumnya sama mama, because saya nggak boleh pulang. Koko, Dede itu tuh berangkat ke Cina pas cuma berapa hari, nggak mungkin kan? Segala kemurahan Tuhan, mama ternyata mesti operasi tuh hari Senin, yang DP hari Sabtu tuh mesti mau bikin acara, tunda. Nah, apa lagi? Dede juga baru bisa karena Dede itu puji Tuhan baru dapat promosi naik jabatan jadi supervisor di PLN Australia. Bangga orang Mariri ya, orang Mariri. Dan kita lagi apa lagi? Kita kan mungkin di sini sama tahu. Kita mama kedua apa? Dede dari dia SMP masuk titip. Baby mau saya tinggal di asrama atau mau saya tinggal di mana di kayak ini di kos? Mak cukup Jobi yang rasa bagaimana susah, indah kan? Mana indah? Enggak mana indah? Tidak sayang. Bagaimana susah di asrama? Enggak mah, dia mengurus Pak Dede, dia yang pergi di asrama. Jadi kita masih SMA, sudah jadi mama, kepang Dede rambut salang hari di sekolah. Nah, sudah. Dede juga senenda, tapi Tuhan bekerja luar biasa. Semua ternyata boleh terjadi hari ini. Maaf, hari kita bebas tua kan kerja. Dan nggak bisa kan tiba-tiba. Kan ini tiba-tiba. Kalau dia meminta cuti, nggak bisa tiba-tiba di kantor langsung bilang cuti, nggak bisa. Jadi inilah orang tuh nggak bisa kasih dia apa-apa, mama dan papa. So saya lahir, kita dan Dede, so bikin orang jadi begini. Cuma ini yang orang boleh kasih hadiah ke mama dan papa di ulang tahun pernikahan emas mama dan papa. Masih bisa merayakan, masih sehat, puji Tuhan, walaupun mama hari demi hari menjalani sisa hidup dengan cuci darah, tapi puji Tuhan mama sehat, mama masih boleh. Duh, kada waktu beroit. Duh, pasung sekali tapi mama ini. Duh, tuh opadan. Duh, ganteng sekali. Dan secara khusus saya mengucapkan terima kasih banyak untuk papanya Marcel. Langsung, aduh, luar biasa. Di berkat yang telah disiapkan oleh keluarga dan tadi telah didoakan oleh Bapak Pendeta. Jadi ibu-ibu kolom 9 disilahkan untuk menjalankan alat makan, membuka penutupan stok. Juru selamat dunia, Yesus namanya. Karena kasih Allah para leden beta, Dia datang ke dunia jadi manusia. Oh, cinta sepanjang masa
Lanjut menyembah Dia, muliakan Dia. Segala kuasa diberi kepadanya, di tangannya Yesus namanya, tinggal dalam Dia. Cinta kasih sepanjang masa. Sepanjang masa, Yesus namanya, tinggal dalam Dia. Cinta kasih, cinta kasih, cinta kasih sepanjang masa. Engkau setia menyertai hidupku, menuntun setiap langkahku dan menyelamatkanku. Tuhan Allah yang setia, memberkati hidupku dan bawaku masuk dalam rencana-Mu, Tuhan. Sampai di masa tuaku, memutih rambutku, Tuhan menggendongku. Tuhan terus menanggung hidupku dan menyelamatkanku. Tuhan
tuaku memutih rambutku, Tuhan menggendongku. Tuhan terus menanggung hidupku dan menyelamatkanku. Sampai di masa tuaku memutih rambutku, Tuhan menggendongku. Tuhan terus menanggung hidupku dan menyelamatkanku. Aku berjalan dan melangkah karena anugerah-Mu, segala kebaikan dalam hidupku. Karena cinta-Mu dan kasih-Mu, Engkau tuntun hidupku. Rencana-Mu selalu indah bagiku. Walau hidupku tak berjalan sesuai rencanaku, rencana-Mu selalu indah bagiku. Karena cinta-Mu dan kasih-Mu, Engkau tuntun hidupku. Rencana-Mu selalu indah bagiku.
syukur baginya. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya pada kita. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allah.